Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM K1A1200097, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan yang ada di senam lantai yang bisa dimanfaatkan saat melakukan gerakan olahraga senam. Yang pertama adalah lantai dan matras. Matras adalah salah satu peralatan atau perlengkapan yang biasa digunakan dalam senam lantai. Tujuan menggunakan matras agar tubuh tidak langsung bersentuhan dengan lantai, sebab jika bersentuhan dengan lantai akan bisa memicu risiko cedera dan juga rasa sakit. Selain itu, manfaat matras juga berfungsi untuk menggunakan wilayah latihan. Oleh sebab itu, dalam pelatihan senam lantai dibutuhkan matras yang ukurannya lebih daripada matras yang digunakan pada saat latihan. Untuk bahan matras sebaiknya terbuat dari bahan yang lunak atau empuk seperti spons atau busa karet dengan dibungkus menggunakan kain, perlak, atau juga bisa dengan kulit. Tujuannya jelas, agar busa tidak mudah dan cepat kotor. Untuk pemilihan busa sebaiknya menggunakan busa yang berkualitas bagus, karena busa yang berkualitas bagus tentunya lebih awet dan juga tidak cepat lembek dan lebih terjaga kekenyalannya. Nah, lantas berapa ukuran matras yang biasa digunakan dalam senam lantai? Untuk ukuran yang digunakan umumnya dengan memiliki lebar 120 meter dan panjangnya 2 meter. Namun, sebenarnya tidak ada peraturan yang pasti tentang ukuran matras dalam senam lantai. Bisa dengan menggunakan ukuran yang disebut di atas atau ukuran lain semisal 1,20 meter kali 2 meter atau 3 meter supaya dapat dipakai berguling 2 atau 3 kali. Untuk ketebalan matras yang sering dipakai umumnya sekitar 10 sampai 15 cm. Karena jika matras terlalu tebal bisa menghambat laju guling depan atau juga guling belakang. Namun jika matras terlalu tipis juga dapat menghambat rasa sakit terutama pada pinggang saat digunakan untuk berguling, terlebih bagi yang masih tahap belajar. Jadi untuk matras seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tidak ada peraturan secara tertulis. Namun untuk ukuran yang biasa digunakan dalam senam lantai rata-rata memiliki ukuran kisaran 1,20 meter dikali 2 meter atau 3 meter dengan ketebalan sekitaran 10 sampai 15 cm. Kedua adalah palang sejajar. Peralatan senam lantai yang satu ini biasanya digunakan oleh pesenam putra untuk melakukan gerakan ayunan dan gerakan melepaskan diri dari alat yang membutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang terlatih. Palang sejajar ini biasanya lebih lebar sedikit pari bahu dan memiliki tinggi 1,75 cm. Yang ketiga adalah palang tunggal. Palang tunggal merupakan gerakan yang menantang dan sangat atraktif karena alatnya hanya sebilah palang yang dipasang dalam ketinggian. Maka diperlukan keberanian yang luar biasa dari pesenam untuk melakukannya. Untuk tingkat kejuaraan dunia, gerakan-gerakan yang ditampilkan adalah gerakan-gerakan yang kompleks yang hanya diperbolehkan tanpa adanya sentuhan dari bagian badan lain kecuali kedua tangan yang memegang palang. Keempat adalah gelang-gelang. Seperti dapat dikenal dari namanya adalah alat berupa 2 buah lingkaran seperti gelang, di mana pesanan dapat menggantung padanya. Kedua lingkaran ini dihubungkan dengan 2 utas tali sehingga memungkinkan alat ini menggantung dan mengayun gerakan-gerakan pada gelang-gelang. Sebagian besar dibentuk oleh jenis gerakan mengayun dan bertumpu. Dari pernyataan tersebut bisa digunakan bahwa unsur fisik penunjang yang diperlukan dalam menggunakan alat ini adalah kekuatan dan keseimbangan berikut.
adalah dasar-dasar gerakan pada gelang-gelang yang beberapa unsur penunjang yang perlu dikuasai sebelumnya. Yang pegangan. Pegangan dalam gelang-gelang ada dua macam, yaitu A. Yang disebut regular grip, pegangan biasa, dan B. Pulse grip, pegangan salah. Regular grip atau pegangan biasa sama seperti over grip pada palang tunggal, di mana gelang-gelang digenggam pada bagian bawahnya dengan jari-jari dan ibu jari melingkari gelang-gelang dengan posisi pergelangan tangan lurus. Sedangkan pulse grip ditunjukkan dengan sikap pegangan pada gelang-gelang dengan telapak tangan. Artinya, gelang-gelang dipegang di antara buku jari dan jari telunjuk, melintang secara diagonal dalam telapak tangan hingga belakang batas awal telapak tangan. Dalam posisi ini, punggung tangan menghadap ke atas ke arah lingkaran dalam gelang-gelang. Dari fungsinya, pegangan ini akan memungkinkan peserta merubah posisinya dengan menggantung ke bertumpu pada gelang-gelang. Kedua, gantungan. Jenis gantungan dalam alat gelang-gelang dibagi menjadi 3 jenis gantungan, yaitu A. Gantungan biasa reguler hang yang dilakukan baik dengan pegangan biasa atau pegangan salah dengan badan menggantung lurus dengan badan yang menggantung lurus. B. Gantungan menyudut basket hang yang dilakukan dengan menempat tungkai sejajar dengan lantai di atas badan dalam posisi menyudut. Dan C. Gantungan terbalik inverted hang, di mana posisi badan diluruskan ke atas dalam garis vertikal sehingga kaki di atas, kepala di bawah, leher lurus dan pandangan diarah ke depan. Adapun teknik dasar yang harus dikuasai pada gelang-gelang yang meliputi gantungan terbalik inverted hang, di mana posisi badan diluruskan ke atas dalam garis vertikal sehingga kaki di atas, kepala di bawah, leher lurus dan pandangan diarah ke depan. Yang terakhir adalah balok keseimbangan. Menurut Yani Mulyani Juliska Garansenia 2007, adapun beberapa tujuan dari kegiatan bermain balok keseimbangan ini diantaranya adalah A. Melatih kekuatan otot kaki, B. Melatih keseimbangan tubuh, C. Melatih menggerakkan badan dan kaki untuk kekuatan otot dan koordinasi, D. Melatih keberanian dan percaya diri. Menurut Muhammad Muhyi Faruk 2007, balok keseimbangan bermanfaat untuk mengembang gerak keberanian, keseimbangan, dan partisipasi anak. Dengan balok keseimbangan, anak dapat melakukan melangkah di atas balok keseimbangan dengan langkah menyamping. Dalam menyamping dapat dilakukan secara perorangan atau berpasangan. Jika berpasangan, mereka harus saling berpegangan tangan, berjalan menyamping bersama, dan tidak ada yang boleh jatuh. Anak-anak harus berjalan menyamping secara perlahan-lahan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari beberapa peralatan senam lantai. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.